Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Oktaria akan menjelaskan tentang progresivisme. Yang pertama, latar belakang. Progresivisme lahir sekitar abad ke-20 dan merupakan filsafat yang bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey. Filsafat progresivisme dipengaruhi oleh ide-ide dasar filsafat pragmatisme yang telah memberikan konsep dasar dengan asas yang utama, yaitu manusia dalam hidupnya untuk tetap survive terhadap semua tantangan harus pragmatis memandang sesuatu dari segi manfaat. Progresivisme menurut bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Dalam konteks filsafat pendidikan, progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis. Progresivisme memberikan perlawanan terhadap formalisme yang berlebihan dan membosankan dari sekolah atau pendidikan yang tradisional. Contohnya, progresivisme dapat menolak pendidikan yang bersifat otoriter, menolak penekanan atas disiplin yang keras, cara-cara belajar bersifat pasif, dan lain-lain. 2. Filsafat pendukung. Progresivisme didukung atau dilandasi oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey. Dewey memang merupakan orang yang paling dikenal mempengaruhi dan berperan dalam rangka pendirian serta perkembangan progresivisme. Apabila ditelusuri, konsep-konsep filsafat yang melandasi progresivisme bahkan berasal dari para filsuf yang hidup pada zaman Yunani kuno dan para filsuf lainnya yang hidup kemudian, seperti Heraklitos 536 sampai 470 sebelum Masehi, Sokrates 470 sampai 399 sebelum Masehi, Pitagora 480 sampai 410 sebelum Masehi, W. James 1842 sampai 1910 dan lain-lain. 3. Pandangan ontologi. A. Evolusionistis dan pluralistis. Progresivisme bersifat anti-metafisika. John Dewey dalam bukunya Creative Intelligence 1917 menyatakan bahwa sifat umum pragmatisme mengenal realita sebenarnya dapat dilakukan dengan tepat bahwa tiada teori realita yang umum. Teori demikian adalah tidak mungkin dan tidak perlu. J. Donald Butler 1968. Sejalan dengan itu, menurut progresivisme tidak ada realitas yang umum. Yang ada hanyalah realitas khusus atau individual. B. Manusia. Progresivisme memandang manusia sebagai subjek yang bebas dan memiliki potensi intelijensi atau akal dan kecerdasan sebagai instrumen untuk mampu menghadapi dan memecahkan berbagai masalah, sehingga ia memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dan lingkungannya yang multikompleks, berubah, dan berkembang. C. Pengalaman sebagai realitas. Menurut Dewey, pengalaman adalah key concept. Kunci pengertian manusia atas segala sesuatu pengalaman ialah suatu realita yang telah meresap dan membina pribadi. Muhammad Nur Syams 1984. D. Pengalaman dan pikiran. Manusia memiliki fungsi-fungsi jiwa yang dikenal sebagai pikiran atau mind, sehingga ia mempunyai berbagai potensi intelijensi seperti kecerdasan, kemampuan mengingat, imajinasi, membuat lambang atau simbol-simbol, menghubung-hubungkan, merumuskan, memecahkan masalah, membuat gambaran masa depan. 4. Pandangan epistemologi. A. Sumber pengetahuan. Progresivisme mengajarkan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman, di mana manusia kontak langsung dengan segala realita dalam lingkungan hidupnya atau juga melalui pengalaman secara tidak langsung.
B. Kriteria kebenaran. Suatu pengetahuan dikatakan benar apabila dapat diverifikasi dan diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan. Adapun kriteria kebenarannya adalah workability atau dapat dipraktikkan, memuaskan dan result atau memberikan hasil. C. Sifat pengetahuan relatif dan berubah. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman tentang fenomena karena fenomena realitas hakikatnya adalah berubah, maka pengetahuan dan kebenaran pengetahuan pun akan berubah, dan ini berarti juga bersifat relatif. 5. Pandangan aksiologi. A. Sumber nilai. Kondisi real manusia atau pengalaman. Progresivisme menafsirkan hakikat nilai atau etika secara empiris, yaitu berdasarkan pengalaman atau kondisi real manusia. B. Sifat nilai berada dalam proses relatif kondisional, memiliki kualitas sosial dan individual, serta dinamis. Nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dan tidak ada dalam proses, yaitu dalam perbuatan manusia. Oleh karena itu, perbuatan manusia selalu diarahkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk survive. Maka progresivisme tidak membedakan dan tidak memisahkan antara nilai intrinsik dan nilai instrumental. C. Kriteria nilai berguna adalah baik. Sesuatu dikatakan baik apabila berguna dalam praktek hidup dan kehidupan. Adapun sesuatu dikatakan berguna jika bermakna untuk kehidupan yang intelijen, yaitu hidup yang sukses, produktif, dan bahagia. Callahan and Clark 1983. D. Demokrasi sebagai nilai. Progresivisme memandang demokrasi sebagai nilai ideal yang wajib dilaksanakan dalam semua bidang kehidupan aksiologis. Demokrasi terutama merupakan nilai instrumental dari nilai intrinsik. Dalam arti ideal, demokrasi adalah jalan menuju kebahagiaan. Demokrasi adalah nilai individual sekaligus nilai sosial. Dengan demokrasi, tiap individu memiliki hak asasi, kemerdekaan, dan kesempatan untuk mengembangkan kepribadian atau self-relation. 6. Pandangan pendidikan. A. Pendidikan. Menurut progresivisme, pendidikan selalu dalam proses perkembangan. Progresivisme juga menekankan 6 prinsip mengenai pendidikan dan atau belajar, yaitu 1. Pendidikan seharusnya adalah hidup itu sendiri, bukan untuk kehidupan. Yang kedua, belajar harus langsung berhubungan dengan minat anak. 3. Belajar melalui pemecahan masalah hendaknya diutamakan daripada pemberian bahan pelajaran. 4. Guru berperan sebagai pemberi nasihat, bukan untuk mengarahkan. Yang kelima, sekolah harus menggerakkan kerjasama daripada kompetisi. 6. Demokrasi satu-satunya yang memberi tempat dan menggerakkan pribadi-pribadi saling tukar-menukar ide bebas yang diperlukan untuk pertumbuhan sesungguhnya. G. F. Kneller 1971. B. Tujuan pendidikan. Bagi penganut progresivisme, pendidikan bertujuan agar peserta didik individu memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai masalah baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial atau dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang berada dalam proses perubahan. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk membantu peserta didik menjadi warga negara yang demokratis. C. Sekolah. Pendidikan adalah hidup itu sendiri. Kehidupan yang real adalah proses belajar. Manusia atau peserta didik bebas dan aktif dalam berinteraksi, mengambil bagian, serta memanfaatkan lingkungan alam dan lingkungan sosial budayanya. Dan bahwa pengalaman hidup manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya merupakan realita yang meresap membina pribadi. D. Kurikulum. Sebagaimana pengalaman yang bersifat partikular, bahwa kebutuhan-kebutuhan, minat-minat individu dan masyarakat berbeda-beda menurut tempat dan zamannya. Namun demikian, belajar berlangsung dalam kehidupan manusia yang real dan wajar, maka
Kurikulum sekolah hendaknya bersumber dari kehidupan yang real dan wajar pula, yaitu berasal dari lingkungan alamiah maupun sosial budaya. Metode. Metode pendidikan yang diutamakan progresivisme adalah pemecahan masalah, problem solving, serta metode penyelidikan penemuan atau inquiry and discovery method. Peranan guru. Edward J. 1982 menyimpulkan bahwa guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh dalam kebutuhan peserta didik. Sedangkan peserta didik berperan sebagai organisme yang rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan tutur kata atau perbuatan dalam video. Jangan lupa like and comment agar video selanjutnya lebih baik daripada ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.